Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini aku membahas tentang penipuan di sektor P2P, khususnya yang welder atau shipbuilding. Jadi dari berita yang beredar dari Tribun Jateng dan teman-teman di media juga sudah banyak. Seiring berjalannya dengan waktu, teman-teman yang di rumah itu tergiur dengan proses P2P sektor shipbuilding atau welder. Jadi banyak banget yang salah paham dari teman-teman, diiming-imingi dengan iklan bisa berangkat di Korea tanpa bahasa Korea, tapi harus bisa ngelas. Nah, dari sekian banyak orang yang belum tahu tentang proses ke Korea itu prosesnya sangat panjang, dan dia menilai kok prosesnya singkat banget dan akhirnya tergiur. Dan alhasil sebanyak 200 orang lebih kayak itu mengalami kerugian hingga puluhan juta per orang. Ditaksir itu mencapai 2 miliar lebih kalau nggak salah, 200-an orang. Ya, dari termakannya iklan dari dan teman-teman yang ada di rumah itu, dia karena pengen banget kerja di Korea, prosesnya sangat cepat, terus nggak perlu bahasa Korea, dan alhasil cari informasi ke sana ke sini dan nggak taunya tanpa dengan pertimbangan yang matang, akhirnya ikut saja dan hasil tidak bisa berangkat. Dan dijanjikan oleh pihak PT itu, Mas, dengan biaya sekian nanti bisa terbang sampai di Korea. Banyak banget yang kena iklan seperti itu dan diiming-imingi tidak perlu belajar bahasa, dan akhirnya terjerumus. Di Tribun Jateng sudah mengonfirmasi itu asalnya Kudus PT-nya kalau nggak salah, itu sebanyak 200 orang mendemo atau mendatangi, dan si PT itu atau yang menjanjikan bisa terbang ke Korea Selatan itu di sektor shipbuilding itu menjanjikan bisa terbang asalkan membayar biaya untuk prosesnya. Kalau nggak salah itu proses awal 20 juta kalau tak baca di Tribun itu setiap orang. Ya, nanti kalau yang belum bisa diajari dulu, yang bisa nanti dites, prosesnya nggak lama bisa terbang. Padahal untuk proses ke Korea sendiri itu prosesnya sangat panjang. Ya tahu sendiri teman-teman, nggak gampang mau kerja di Korea Selatan itu. Banyak banget langkah-langkah yang harus ditempuh. Contohnya kayak tes, terus kayak tes skill. Kalau yang P2P ini tidak memerlukan belajar bahasa, akan tetapi diperlukan yang namanya keterampilan. Jadi satu orang persatu itu dites skillnya, ngelas bagus atau tidak. Nanti kalau bagus dinyatakan lulus dan bisa diberangkatkan, tapi juga nunggu waktu. Yang namanya berangkat ke sini tuh kita butuh yang namanya SLC atau surat kontrak kerja. Sama di sektor manufaktur, kayak aku kan di pabrik itu juga sama nunggu SLC. Kalau yang shipbuilding atau welder ngelas itu juga sama nunggu yang namanya SLC. Tapi teman-teman di rumah itu tidak paham tentang itu. Pikirannya yang cepat berangkat saja, yang nggak perlu mumet-mumet belajar bahasa Korea. Dan alhasil banyak yang kena tipu. Ya sudah dari awal sudah tak tebak kalau ini masuknya ke PT. PT itu banyak banget oknum-oknum yang nakal. Kalau lewatnya G2G, bukan P2P ya, kalau lewatnya G2G itu tidak bisa dibohongi. Walaupun dibohongi itu biayanya pasti ketahuan, soalnya biaya ke Korea dari 0 sampai terbang. Kalau yang G2G itu paling sekitar 30 sampai 40, enggak nyampe ratusan, bahkan sampai menyentuh angka 300 juta. Itu enggak sampai, cuman 30 sampai 40 jutaan yang G2G. Sektornya manufaktur maupun fishing. Kalau yang G2G itu biasanya kalau yang nakal pihak LPK atau oknum-oknum tertentu itu biasanya cuma memainkan di uang terima kasih. Kalau di uang terima kasih itu ya kalau 1 sampai 10 juta itu wajar. Tapi kalau yang bahkan nyampe 30 bahkan 20 juta itu enggak wajar, itu sudah termasuk pemerasan. Soalnya yo cuman belajar itu tok, masa mahal banget. Kalau sekedar hanya 10 5 juta itu buat uang terima kasih, menurutku masih wajar. Ya untuk kasus penipuan di G2G manufaktur kayaknya selama ini belum pernah kecium. Ya semoga saja tidak ada. Yang baru-baru ini yang P2P.
sampai 200 orang loh. Dijanjikan mau diterbangkan ke Korea Selatan, tapi hingga saat ini nggak kunjung terbang-terbang, dan hasil kantor itu atau PT-nya itu digerebek. Entah kenapa, tak baca itu di Tribun ya, di rumahnya itu sudah terbungkus, mesin las itu sudah terbungkus semua, yang buat latihan itu sudah dibungkus semua, sudah berdebu. Jadi untuk orangnya atau oknumnya itu kabur, nggak ada di rumah pas saat didatangi para CPMI yang mau dijanjikan diberangkatkan kerja ke sini. Ya seperti itulah, kalau proses yang instan pasti ya kadang sesuai kadang nggak sesuai, tapi kalau kebiasaan atau biasanya proses yang instan itu ya alhasil ya seperti itu, mengecewakan. Karena jauh-jauh hari sudah tak peringatkan di konten sebelumnya, yang P2P itu swasta, lewatnya PT. Ya mau nggak mau pasti biayanya mahal. Terus kalaupun terbang itu hanya beberapa orang saja, tidak mungkin semua itu terbang semua. Soalnya kita melihat dari kuota, semakin enak prosesnya pasti semakin orang banyak datang ke situ untuk mengikutinya. Awal-awal P2P perkenalan mungkin hanya 300-400an orang lah, ratusan lah ibarat kata. Tapi setelah kayak gini, tahu prosesnya cepet, terus apa namanya, banyak banget peminatnya, dan hasil kuotanya sedikit peminatnya banyak ya, terus ya dijanjikan diajari ini diiming-iming ini, itulah akhirnya minat dan terjerumuslah ke situ. Ya kesimpulannya untuk teman-teman yang masih di Indonesia, harap berhati-hati dalam memilih PT yang menyalurkan. Tak sarankan ya, kalau mau masuk yang P2P sebaiknya lewat LPK atau sekolah bahasa Korea, itu lebih diperhatikan. Kalau teman-teman langsung ke PT atau ke PT-PT yang nggak jelas, belum pernah menerbangkan atau hanya cuma janji-janji manis saja, itu jangan sampai. Mending saran saya lewat LPK, lebih mahal dikit tidak apa-apa. Kalau lewat LPK kita tidak bisa terbang atau dijanjikan A, B, C, D, kita bisa melaporkan atau menggugat, terus LPK ini pasti tercemar namanya. Biasanya yang melakukan penipuan-penipuan kayak gini, yang misalkan menjanjikan terbang sekian tahun, sekian bulan, itu biasanya itu banyak oknum-oknumnya yang nakal biasanya. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa PT yang namanya PT itu ya banyak banget kasus TKI yang dijanjikan mau diterbangkan, bahkan ada yang dijanjikan terbang ke Korea, diterbangkannya ke Hong Kong. Ada yang dijanjikan di Korea, terbangnya di Kamboja, itu udah ada. Yang kemarin-kemarin udah tak bahas di konten sebelumnya, itu udah tak sebutkan. Jadi untuk teman-teman yang masih di rumah yang mau ikut proses P2P shipbuilding, khususnya untuk yang orang awam, sebisa mungkin sampean masuknya lewat LPK, jangan lewat PT ya. Apalagi PT-nya tidak jelas, itu sangat berbahaya. Kok bisa sangat berbahaya? Karena gini, PT itu kalau belum bisa menerbangkan, yang benar-benar bisa menerbangkan ke Korea Selatan, itu jangan percaya. Lebih baik ikut LPK atau sekolah bahasa Korea, itu lebih ada tanggung jawabnya lah. Kalau masuk ke LPK pasti LPK sangat sepenuhnya tanggung jawab. Tapi kalau lewat PT banyak banget oknum-oknum yang nakal. Contohnya ya kayak itu, 200 orang lebih, tinggal hitung saja 20 juta dikali 200 orang. Yaitu setiap orang itu kalau P2P yang shipbuilding atau welder, itu biayanya kemarin itu setauku ya ada yang 150, ada yang 170, ada yang 130, bermacam-macam, itu tergantung PT-nya. Nah itu perbandingannya loh ya. Berangkatnya juga sama, tahunan, bulanan juga. Nggak mungkin belajar sekarang langsung ikut tes lolos, nggak mungkin. Sama aja tahunan. Cuman kalau yang G2G manufaktur itu agak lama. Ya sekitar, nah manufaktur dulu aku paling cepet setahun 4 bulan aku baru bisa terbang. Dari belajar sampai tes sampai ke sini, aku dulu setahun lebih 6 bulan. Tapi kalau yang P2P ini, yang khususnya di welder atau shipbuilding, itu lebih cepat ya, karena
di sini butuh banget karyawannya, tapi yang di Indonesia banyak banget oknum-oknum yang nakal seperti itu. Jadi teman-teman harap berhati-hati, jangan sembarangan pilih PT ya. Yang saya sarankan tadi, sebisa mungkin masuknya lewat LPK, lebih mahal dikit tidak apa-apa. Banyak sekarang LPK yang bisa menyalurkan atau bekerja sama dengan PT yang resmi. Jadi PT yang utama ini menyalur atau menyabang. Ya, menyabangnya ini kalau yang PT-nya nggak jelas kan ya sama aja kayak tadi, harus penipuan. Tapi kalau LPK atau lembaga pendidikan khususnya yang bahasa Korea ini sudah mempunyai izin dan legal, dia resmi. Jadi semisal ada kesalahan kita bisa menuntut dan LPK itu kena sanksi. Tapi LPK nggak bakal berani macam-macam. Soalnya kalau dia sudah punya nama, sudah bisa menerbangkan banyak banget PMI, itu dia tidak beri macam-macam. Soalnya apa? Menjaga nama baiknya. Karena membuat LPK atau sekolah bahasa Korea ini investasi jangka panjang. Jadi kalau cuman 100-200 juta, uang segitu mah gampang kalau bagi LPK. Ya makanya dia lebih mengedepankan yang namanya kepercayaan atau image di dalam LPK itu. Menjaga nama baik LPK dia. Kalau lewat PT banyak banget oknum-oknum yang nakal. Terus biayanya juga lebih mahal, bisa ditinggikan seperti ini ya. Itu saja yang bisa tak berikan untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Untuk teman-teman yang baru nonton video saya, agar bisa nonton video saya selanjutnya. Itu toh yang bisa tak berikan. Semoga saja ini bermanfaat. Untuk teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau salah ucap atau yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu yang bisa tak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.